Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pemeriksaan dan pengujian agregat. Tugas ini kami buat sebagai tugas pengganti dari praktikum perancangan perkerasan jalan yang dibimbing oleh Bapak Edi Yusuf Adiman ST MSc. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang 4 macam pengujian agregat, yaitu analisa saringan agregat, keausan agregat dengan alat abrasi Los Angeles, kekuatan agregat terhadap tumpukan, dan yang terakhir yaitu berat jenis dan penyerapan agregat. Langsung saja kita masuk ke pengujian yang pertama, yaitu analisa saringan agregat. Agregat adalah bahan pengisi beton yang mengisi sekitar 60-70% dari berat campuran beton. Agregat yang dapat digunakan dalam campuran beton dapat berupa agregat alam ataupun agregat buatan. Tak hanya beton, agregat juga merupakan bahan pengisi dari aspal. Secara umum, agregat dapat dibedakan berdasarkan ukurannya, yaitu agregat kasar dan agregat halus. Tujuan dari pengujian ini dilakukan yaitu untuk menentukan pembagian butir atau gradasi agregat. Distribusi yang diperoleh ditunjukkan berupa tabel dan grafik. Data distribusi butiran pada agregat diperlukan dalam perencanaan adukan beton maupun aspal. Pelaksanaan penentuan gradasi ini dilakukan pada agregat kasar dan halus. Dan analisa saringan agregat ini dilakukan dengan mengayak benda uji pada satu set saringan dengan ukuran jaring-jaring yang berbeda. Nah, sebelum kita memulai pengujian, ada beberapa alat dan bahan yang harus kita siapkan terlebih dahulu, yaitu satu set saringan, timbangan, talam, sikat kawat, dan juga agregat yang akan kita uji nanti. Setelah semua alat dan bahan yang kita perlukan telah kita siapkan, selanjutnya kita bisa langsung memulai proses pengujian. Yang pertama yaitu kita harus menimbang agregat yang akan kita uji terlebih dahulu. Setelah kita timbang, susun satu set saringan berdasarkan urutannya masing-masing. Untuk susunan saringan itu sendiri, terdapat perbedaan antara susunan saringan untuk agregat kasar dan susunan saringan untuk agregat halus. Untuk itu, hal ini perlu kita perhatikan agar urutan susunan saringan tidak tertukar antara agregat kasar dan agregat halus. Setelah kita menyusun saringan tersebut, kita masukkan agregat ke dalam saringan sedikit demi sedikit. Setelah itu, kita guncang saringan selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita timbang dan catat hasil dari sampel yang telah disaring sesuai dengan nomor saringannya masing-masing. Nah, berikut ini adalah rumus-rumus yang perlu kita ketahui jika kita melakukan pengujian saringan agregat. Di sini kami juga memberikan contoh-contoh pengerjaan soal agar teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah. Tak hanya itu, kami juga melampirkan contoh dari tabel perhitungannya antara perhitungan untuk analisa saringan agregat kasar dan analisa saringan agregat halus. Nah, kita sudah selesai untuk pengujian analisa saringan agregat. Yang kedua, kita masuki yaitu pengujian keausan agregat dengan alat abrasi Los Angeles. Pemeriksaan ketahanan aus agregat kasar ini dimaksud untuk menentukan ketahanan atau kekuatan agregat kasar terhadap keausan dengan menggunakan mesin Los Angeles. Ketahanan atau kekuatan agregat akan membatasi kekuatan beton atau aspal yang dapat dicapai bila mana kekuatan
agregat tersebut kurang atau kira-kira sama dengan kekuatan beton atau aspal yang akan kita rencanakan. Nilai keausan agregat dinyatakan dengan perbandingan antara berat bahan aus lewat saringan nomor 12 terhadap berat semula dalam persen. Dalam pengujian ini, alat yang perlu kita siapkan yaitu saringan nomor 12, timbangan, talam, mesin Los Angeles, oven, bola baja, dan agregat kasar. Berikut ini adalah tabel gradasi dan berat benda uji. Setelah alat dan bahan yang kita perlukan telah disiapkan, selanjutnya yaitu kita masuk ke prosedur pengujian. Nah, yang pertama, masukkan benda uji sesuai dengan data perhitungan yang sudah didapatkan pada penyaringan agregat kasar dan menentukan gradasinya. Setelah kita masukkan benda uji, kita masukkan juga bola baja sesuai dengan gradasi yang telah kita dapatkan. Setelah benda uji dan bola baja kita masukkan, kita nyalakan mesin Los Angeles dengan 30 rpm sebanyak 500 putaran. Setelah 500 putaran, kita keluarkan benda uji dari mesin Los Angeles dan kita saring dengan menggunakan saringan nomor 12. Langkah terakhir setelah disaring yaitu kita timbang dan kita catat hasil dari benda uji yang telah kita uji tadi. Nah, setelah semua prosedur pengujian telah kita laksanakan, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan pengolahan data atau perhitungan. Nah, di sini kami lampirkan juga rumus dan contoh soal agar teman-teman bisa mencoba menghitungnya di rumah. Nah, karena telah selesai dengan percobaan kedua, kita langsung saja masuk ke percobaan ketiga yaitu kekuatan agregat terhadap gaya tumbukan. Proses tumbukan ini adalah proses dasar pada pembuatan agregat atau agregat cruising plan. Biasanya, beban tumbukan ini dikombinasikan dengan beban tekanan yaitu cruising baik dalam arah lateral maupun aksial. Beban yang diterima oleh agregat pada konstruksi jalan dimulai dari agregat cruising plan. Kemudian di laboratorium selain pada pengujian ini juga pada pembuatan campuran aspal dan agregat dan make design. Pengujian ini dilakukan untuk menguji ketahanan agregat terhadap tumbukan. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan analisa perencanaan tebal perkerasan. Nah, berikut ini yaitu tabel nilai EIV hasil pengujian Ramsey di Skotlandia, juga tabel pengembangan uji terhadap beban tumbukan. Pada pengujian ini, alat yang perlu kita siapkan yaitu mesin agregat impact, tongkat pemadat, timbangan dengan ketelitian 0,1 gram, dan saringan 2,36 mm. Setelah alat yang kita perlukan telah kita siapkan, selanjutnya kita langsung saja masuk ke prosedur pengujian. Yang pertama yaitu timbang cup atau cylindrical steel cup dengan ketelitian 0,1 gram. Hal ini ditandai dengan W1. Setelah itu, isilah cup dengan sampel dalam 3 lapis yang sama tebal, di mana setiap lapis dipadatkan dengan 25 kali tusukan besi penusuk secara merata di seluruh permukaan. Setiap lapis, tongkat dijatuhkan secara bebas dengan ketinggian lebih dari 5 cm dari permukaan lapisan. Pada lapisan terakhir, isi cup dengan agregat agak menyembul dan padatkan. Selanjutnya, ratakan permukaan sampel dengan besi penusuk dan timbang. Hal ini ditandai dengan W2. Setelah itu, hitung berat agregat awal sampel. Setelah itu, letakkan mesin impact agregat pada lantai datar dan keras, seperti lantai beton. Setelah itu, letakkan cup berisi sampel pada tempatnya, dan pastikan letak cup sudah cukup baik dan tidak akan bergeser akibat tumbukan.
Setelah kita letakkan, atur ketinggian palu agar jarak antar bidang kontak palu dengan permukaan sampel 380 lebih atau kurang 5 mm. Kemudian lepas pengunci palu dan biarkan palu jatuh bebas ke sampel. Angkat palu pada posisi semula dan lepaskan kembali. Tumbukan dilakukan sebanyak 15 kali dengan tenggang waktu tumbukan tidak kurang dari 1 detik. Setelah selesai, saring benda uji dengan saringan 2,36 mm selama 1 menit dan timbang berat yang lolos dengan ketelitian 0,1 gram yang dinyatakan sebagai B, sedangkan yang tertahan dilambangkan dengan C. Pastikan tidak ada partikel yang hilang selama proses tersebut. Jika selisih jumlah agregat yang lolos dan tertahan dengan awal A aksen lebih dari 1 gram, maka pengujian harus diulangi. Setelah itu, ulangi prosedur tersebut untuk sampel berikutnya. Seperti yang sebelumnya, di sini kami juga lampirkan rumus dan contoh pengerjaan dari perhitungan percobaan ketahanan agregat terhadap tumbukan. Hal ini kami lakukan agar teman-teman bisa mencoba menghitungnya di rumah masing-masing. Tak hanya itu, di sini kami juga lampirkan contoh dari tabel perhitungannya. Nah, karena sudah 3 percobaan telah kita bahas, selanjutnya kita masuk ke percobaan terakhir, yaitu percobaan keempat. Di percobaan keempat ini kita akan membahas tentang pengujian berat jenis dan penyerapan agregat. Berat jenis adalah nilai perbandingan antara massa dengan volume dari bahan yang kita uji. Sedangkan penyerapan berarti tingkat atau kemampuan suatu bahan untuk menyerap air. Jumlah rongga atau pori yang didapat pada agregat disebut dengan porositas. Tujuan dari dilakukannya pengujian ini yaitu untuk menentukan bulk dan apparent specific gravity dan penyerapan dari agregat kasar. Nilai ini diperlukan untuk menetapkan besarnya komposisi volume agregat dalam adukan beton. Berat jenis atau bulk specific gravity adalah perbandingan antara berat agregat kering dan berat air suling yang isinya sama dengan isi agregat dalam keadaan jenuh pada suhu tertentu. Alat yang perlu kita siapkan untuk pengujian ini yaitu ember, timbangan, talam, lap, oven, alat penggantung keranjang, dan keranjang. Setelah semua alat telah disiapkan, kita masuki ke prosedur pengujian. Nah, yang pertama, kita cuci bahan uji sampai bersih. Setelah dicuci, kita keringkan benda uji dengan handuk sampai bahan uji SSD. Kemudian, timbang berat benda uji kondisi SSD. Setelah ditimbang, catat hasil tersebut. Kemudian, masukkan benda uji dalam keranjang dan timbang berat jenuh dalam air, dan catatlah hasil tersebut. Setelah itu, masukkan benda uji ke dalam oven selama 24 jam. Setelah 24 jam, keluarkan benda uji dari dalam oven, kemudian timbang benda uji dalam kondisi kering oven, dan catatlah berat tersebut. Nah, setelah semua proses pengujian telah kita lakukan, selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap pengolahan data atau perhitungan. Di sini telah kami lampirkan rumus dan contoh perhitungan. Jadi teman-teman bisa mencoba menghitungnya di rumah masing-masing. Bukan hanya contoh perhitungan, kami juga melampirkan contoh tabel perhitungannya sekalian. Jadi teman-teman bisa mencobanya juga di rumah. Nah, tidak terasa kita telah membahas 4 jenis pengujian agregat. Mungkin di video ini cuma segini saja yang dapat kami jelaskan. Kami mohon koreksi jika ada terdapat kesalahan pemahaman dan kekeliruan yang terdapat
pada video kami ini. Kami berharap semoga video yang kami bikin ini bisa membantu teman-teman belajar dari rumah. Sekian video kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika terdapat banyak